Hi, Josin's here. Welcome back to Josin's Translation YouTube channel. I'm so happy that I can have you here watching this video to learn English again. And by the way, we are studying a very basic English grammar, so we focus on the grammar only. But don't worry, it will not be hard. It's just too easy. Dan pada video kali ini kita akan membahas phrasal verbs. Apa itu phrasal verbs? Phrasal verbs adalah kombinasi dari kata kerja dan preposition yang mana kedua kombinasi ini akan membuat sebuah konteks tertentu. Contohnya bagaimana sih? Langsung aja kita mulai. Karena ini merupakan salah satu materi yang paling penting dan sering banget dipakai oleh native speaker. Pengertiannya, phrasal verb merupakan gabungan kata kerja dengan kata depan atau verb plus preposition yang mana mengandung makna tertentu. Perhatikan contohnya berikut. Bisakah kamu matikan lampunya? Bisakah kamu matikan lampunya? Bagaimana kita mengartikan kalimat di atas ke dalam bahasa Inggris? Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu. Can you turn off the lamp? Kata matikan diartikan turn off. Kenapa? Padahal yang kita tahu kata mati memiliki beberapa terjemahan asli. Misalnya die atau passed away. Nah, kata die tidak tepat untuk konteks ini. Inilah pentingnya phrasal verbs. Dan kata turn off ini terdiri atas dua bagian, verb dan preposition. Untuk level ini, kita akan lakukan introduction phrasal verb. Nah, cara memahami phrasal verb itu seperti ini. Ini cukup menjebak, tetapi kalian perlu banyak latihan. Oke. Kata kerja haruslah kata kerja yang spesifik. Dan kata depan yang bergabung memberikan konteks tertentu. Jadi, intinya adalah, kata kerja itu boleh apa saja. Yang membedakan konteks adalah prepositionnya. Contohnya begini. Pada contoh matikan, turn off. Turn itu artinya mengalihkan atau membelokkan. Off itu artinya mati. Bisa kita pecah sebagai berikut. Kata turn artinya membelokkan. Kata off mati, pindah, dan tidak aktif. Maka dengan kata lain, kata turn off bisa kita artikan membelokkan benda agar mati. Jadi, kamu harus tahu arti dari kata depan dari preposition itu sendiri untuk menentukan konteks. Nah, perhatikan contoh lainnya, seperti ini. Kenapa kamu memakai baju itu? Kenapa kamu memakai baju itu? Nah, kita akan cari tahu apa arti kata memakai. Memakai bisa kita artikan, why are you wearing that clothes? Kenapa kamu mengenakan pakaian itu? Tapi kita juga bisa menggunakan phrasal verbs. Jadi kata wearing itu artinya mengenakan. Ini udah spesifik. Tapi kita juga bisa menggunakan phrasal verb. Contohnya, mengenakan berarti meletakkan baju di atas tubuh. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kombinasi yang tepat adalah meletakkan apa? Put di atas on. Why are you putting on the clothes on your body? Misal. Jadi kenapa kamu mengenakan pakaian itu? Nah, ini adalah mekanisme memahami phrasal verbs. Untuk contoh-contoh phrasal verb dari dasar, kita akan pahami berkenaan dengan prepositionnya. Yang pertama-tama, kita punya in. In berarti di dalam. Contohnya begini. Linda doesn't want to go in the house. Linda tidak mau masuk ke rumah. A thief broke in the house. Seorang pencuri membobol rumah. Jadi ada kata broke, memecah, in di dalam. Nah, misalnya kita ganti konteksnya. In kita ganti menjadi out. Maka artinya bukan masuk ke dalam, tapi keluar. Gitu. Oke. Terus kemudian, contoh yang kedua, be out. Kata ini berarti di luar atau keluar. Contohnya, she is looking out of the window. Dia sedang menatap keluar jendela. Look out. Kemudian, the guard has been watching out the area. Penjaga masih mengawasi wilayah. Jadi kata watching, kemudian out. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kata look, itu punya beberapa kombinasi phrasal verbs. Misal nih di sini look out melihat keluar. Look around artinya melihat ke sekeliling. Look up melihat ke atas. Look down melihat ke bawah atau meremehkan. Gitu kan? Terus kemudian look back artinya melihat kembali, mengingat ulang. Seperti itu. Nah, spesifiknya adalah look. Tetapi, preposition setelahnya ini memberikan konteks tertentu. Semoga ini bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, kita punya preposition on.
Kata ini berarti di atas atau aktif. Ada dua makna, di atas atau aktif. Contohnya, the bus arrived and I got on. The bus arrived and I got on. Bus tiba dan aku naik, jadi got on. Gitu. Kemudian, please turn on the lamp. Nyalakan lampunya. Jadi kata turn dan juga on. Jadi yang di atas tadi got on. Kemudian untuk yang mengaktifkan itu on. Gitu. Kemudian, D, yang keempat, yakni off. Off ini lawan kata dari on. Ini berarti tidak aktif, berpindah atau menjauh. Contohnya begini. Linda fell off the bicycle. Linda jatuh dari sepeda. Artinya begini. Dia jatuh. Off itu artinya berpindah atau menjauhi sepeda. Get off me. Artinya lepaskan aku. Artinya memindahkan atau menjauhkan dariku. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memahami. Sehingga kalimat yang kita bikin menjadi lebih kontekstual lagi. Kemudian yang kelima, up. Nah, up di sini berarti apa? Naik. Contohnya, please stand up. Gitu. Atau yang kedua, put your hands up. Yang pertama tadi, please stand up, artinya berdiri. Silakan berdiri. Put your hands up, angkat kedua tanganmu. Tapi up memiliki arti yang lain. Di level yang lain lagi, atau di level intermediate, kalian akan temukan konteks dari penggunaan preposition up. Tapi yang paling penting, ini dulu. Kemudian yang keenam, down. Kata ini berarti turun. Contohnya, would you like to sit down? Bisakah Anda duduk? Nah, jadi sit down. Mulai dari berdiri, kemudian duduk. Nah, sit down. Kemudian, the picture fell down. Artinya gambarnya atau fotonya itu jatuh ke bawah. Gitu. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh. Away or off. Jadi, away, off ini memiliki arti apa? Menjauh. Contohnya, stay, tinggal, away, menjauh dariku. Menjauh dariku. Gitu. Kemudian, Anne has gone. Anne sudah pergi. Menjauh. Pergi jauh. Gitu. Kemudian yang kedelapan, round. Round ini berarti berputar atau sekeliling. Contohnya, somebody shouted, so I looked around. Seseorang berteriak, jadi aku memalingkan pandangan. Nah, mencari, gitu. Kemudian, turn round, please. Balikkan badan, please. Gitu. Kemudian yang kesembilan, back. Back artinya melihat kembali atau ke belakang, mundur. Gitu. Contohnya, bring this phone back. Nah, biasanya kita taruh di belakang. Bring this phone back to the owner. Bawa gawai ini kembali ke pemiliknya. Atau don't come back. Jangan kembali. Oke ya. Kemudian yang terakhir, kata ini berarti lewat atau atas. Jadi over, melewati di atas. Sobirin jumped over the gate. Sobirin lompat melewati pagar. Seperti itu. Nah, ini adalah phrasal verb pemahamannya untuk level awal. Semoga video ini membantu. Kalau kalian punya contoh, silahkan aja kalian bikin contohnya sesuai dengan preposition di dalam kolom komentar. Kita akan ketemu lagi, dan apabila kalian ingin materi lebih banyak lagi, silahkan visit our website www.josintranslation.com. See ya, international and searchable people. Bye then. Dadah!